Nama saya Bapak Saudara Bapak Gede ya. Terima kasih saudara luar biasa. Saya merasa terhormat dan semoga kegiatan 2 hari ini bisa membawa manfaat, pencerahan baru yang memotivasi semua anak muda, pemuda dan pemudi di tanah datar Ningha, Papua Selatan. Langsung saja kita beranjak yang acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Tanah Papua. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Dengan rendah hati, dengan tulus, dan dengan penuh kepasrahan, tuntunlah dan pimpinlah kami dalam seluruh acara ini dari awal hingga akhir. Kita nikmati hari demi hari dan semua karena berkat Tuhan. Sesuai dengan tema yang ada, bersaing di dunia kerja dan raih kesempatan yang ada melalui pendidikan, tenaga kerja dan kewirausahaan. Terima kasih Saudara Jose oleh yang hadir dalam kesempatan ini. Ini memberikan gambaran kepada kami, khususnya SDM kami, untuk bagaimana Tuhan Yang Maha Kuasa dihadiri oleh kita semua. Untuk itu kegiatan pelatihan sumber daya manusia asli Papua Kabupaten Merauke secara resmi dibuka untuk kita sekalian. Sebelumnya kegiatan ini dibuka di Kota Serui, lalu saya ke Timika, minggu lalu di Wamena, dan puji Tuhan kemarin sudah sampai di Provinsi Papua Selatan, Kota Merauke, dan hari ini bisa bersama-sama dengan teman-teman. Ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa. Karena jarang ada kegiatan pelatihan khusus pengembangan sumber daya manusia. Jarang. Karena identifikasi terhadap pembangunan manusia itu pun masih jauh panggang dari api. Maka di bagian pengantar ini saya akan menjelaskan kenapa kegiatan ini sangat luar biasa, kenapa kita perlu melakukan pelatihan SDM, bukan pelatihan skill. Teman-teman nanti akan dapat suatu pencerahan baru, maka saran saya boleh dicatat. Kalau tidak bawa catatan buku dan alat tulis, bisa disimpan di memori HP, sehingga apa yang teman-teman dengarkan nanti bisa diingat kembali. Karena apa yang teman-teman datang dan dengarkan kali ini mungkin tidak atau belum pernah disampaikan di ruang-ruang kelas, hal yang ilmiah sekali. Tapi justru ini yang paling berbahaya, karena teman-teman akan dengarkan dalam materi sebentar bahwa ada satu hal yang paling ditakuti oleh dunia. Seluruh dunia takut kalau orang Papua itu dia bangun, dia sadar. Seluruh dunia ingin orang Papua terus tidur sono,
semakin tidur, semakin lelah, tidak bikin apa-apa, nonton saja, semakin bagus. Supaya semua kue, semua tambang, semua ekonomi, semua hal, orang datang ambil saja dan kita dihipnotis. Maka saya heran karena materi saya biasa saja, tapi banyak sekali yang ketakutan kalau materi ini disampaikan. Jadi tolong pasang mode fokus karena saya tidak tahu kapan lagi akan datang kemari. Kegiatan ini dibikin tidak pakai uang. Bahkan panitia yang bekerja keras ini 100% murni mereka diurapi kuasa Tuhan saja. Jadi mereka bisa bikin kegiatan ini. Tidak ada uang, tidak ada apapun. Saya cuma posting di Facebook. Yang mau jadi panitia di kota-kota silahkan. Lalu salah satunya dari Merauke ada beberapa orang hubungi. Saya bikin grup WA, saya kasih nama panitia pelatihan Kakak Jose Merauke. Lalu saya video call sama mereka, saya bilang bikin kegiatannya saya butuh akomodasi 4 orang, tim saya, 2 kamar, gedung kapasitas besar dengan sound yang baik, sudah. Tolong kalian usahakan saja. Yakin kegiatannya pasti akan berhasil dilaksanakan. Di Jayapura saya bikin kegiatan tanpa uang 1 sen juga. Kegiatan semacam ini, kalau OPD pemerintah yang bikin itu butuh uang ratusan juta. Untuk 50 orang pelatihan mereka undang saya datang. Acara seremoninya sampai jam 11. Terus setelah itu hiburan, istirahat, makan siang. Setelah itu panel menyampaikan hal-hal yang bersifat penuh kosong. Setelah itu kita pulang, bawa souvenir, bawa segala macam. Panitia bagi-bagi uang, kegiatan selesai. Tidak ada manfaat apapun. Tapi kegiatan Kakak Jose yang isi materinya daging semua, saya mau buktikan bahwa tanpa uang 1 sen, hanya dengan kuasa Tuhan bisa dilaksanakan. Dan cara kerjanya begitu. Kalau panitianya diberkati Tuhan, pasti mereka bisa bikin. Saya tidak intervensi, tidak telepon, tidak video call, tidak apa-apa. 1 kali video call itu saja, mereka bentuk saja mau pantau di grup. Ada banyak grup, jadi saya tidak buka, tidak lihat. Dong ada bakal lain kah, dong ada ngamen kah, dong ada apapun. Tiba-tiba tiket pesawat datang. Tiba-tiba rundown kegiatan dikirim. Oke. Jadi teman-teman bisa duduk di sini di ruangan yang sangat nyaman, dapat snack, dapat makan siang, dapat sound yang bagus bisa dengar, dan terima materi 2 hari penuh. Itu bukan karena kehebatan siapapun, pemerintah dan berbagai pihak hanya memberi support. Ini benar-benar adalah jalan Tuhan untuk pemuda-pemudi Papua Selatan maju. Oke. Setelah ini tepuk tangannya dibatasi saja ya. Nanti waktu habis untuk tepuk tangan. Ya. Satu hal paling ditakutkan dari orang Papua itu bukan dia punya tambang hilang, bukan secara politik dan apapun, bukan. Tadi sudah disebutkan. Satu hal yang paling ditakutkan seluruh dunia adalah orang Papua yang selama ini dieksploitasi, selama ini diperawat, selama ini ditindas, selama ini dibiarkan begitu saja. Dia kemudian sadar dan dia bilang tidak boleh begini. Tidak bisa kita tinggal baku bacok saja, tidak bisa kita tinggal tidur saja, tidak bisa kita tinggal miskin saja. Kita mau kelola, kita punya tempat sendiri. Nah, itu menimbulkan ketakutan. Materi ini tidak mengajarkan skill. Ya, ada juga, saya akan ajar teknik membuat lamaran kerja, menyusun daftar riwayat hidup, dan teknik wawancara. Itu saja. Selebihnya untuk bidang pendidikan saya kasih tips untuk mengingat kepada guru cara mengajar yang terbaik bagi anak Papua. Tapi
yang lebih banyak materinya adalah pemaparan tentang bagaimana caranya teman-teman Papua itu menemukan diri dan punya kunci untuk maju. Jadi sekali lagi saya ingatkan teman-teman, fokus, siapkan diri, jangan pikir makan, jangan pikir mantan, jangan pikir dendam atau apapun yang lain. Hari ini dan besok saja, bahwa diri datang, berusaha untuk bisa terima semua materi supaya teman-teman bisa berubah dan berkembang. Sembilan banget. Oke. Sudah siap semua? Siap. Kita mulai ya. Pelatihan pengembangan diri, pembangunan SDM. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat orang Papua maju. Di balik pelatihan ini, di sisi sebaliknya, itu adalah pelatihan skill, keterampilan. Pemerintah bikin namanya Balai Latihan Kerja, BLK. Puluhan tahun BLK berjalan di Provinsi Papua, kemudian mungkin ada di kota kabupaten. Setiap ada kegiatan diadakan oleh pemerintah dan pihak-pihak, fokusnya selalu skill. Oh, hari ini ada wawancara. Ada bawa ini lamaran saja ke dalam dulu, nanti tanya, saya ikut wawancaranya atau tidak. Dia punya berkas, naik ke saya lihat sarjana ekonomi Universitas Sumatera Utara USU. Lowongan yang ada hanya driver, supir. Saya wawancara dari pagi sampai siang, makan siang, selesai. Saya lihat tidak ada anak Papua satu juga. Tidak apa-apa sudah. Customer service, reception, kasir, semua lowongan sudah diisi non Papua. Saya pikir masa mengemudi driver, supir untuk mobil Telkomsel yang jualan pulsa di pinggir jalan itu tidak bisa anak Papua. Jadi saya tahan anak Batak. Saya bilang, kamu tunggu saja ya. Dia duduk tunggu di situ. Saya rasa dia tidak akan di sini. Terus saya masuk ke ruangan, saya hubungi keluarga, teman, grup alumni, akom, semua. Ada anak Papua bisa bawa mobil, punya SIM A, datang hari ini juga kerja. Gaji UMK tahun itu gajinya 3.300.000. Sudah dapat BPJS segala macam. Ada bilang, bisa besok kak? Kakak bisa bawa mobil tapi tidak ada SIM A, segala macam alasan. Jakarta tunggu, saya punya report jam 7, jam 5 WIB, itu jam 7 di Jayapura, di Papua. Sudah jam 5, saya buka pintu ruangan, saya boleh masuk. Masuk saya bilang, ini kamu S1, bisa bawa mobil, berkasnya cocok. Tapi KTP-nya bukan KTP Jayapura, KTP Medan. Dia bilang, iya Pak, saya baru sampai, saya baru saja di Jayapura. Nanti urus ya. Saya tidak bayangkan ini anak baru tiba kemarin. Terus saya bilang, kenapa rambutnya gondrong, apa belum dipangkas, bajunya kusut? Dia bilang, iya Bapak, saya rencana mau pangkas sebentar, saya baru tiba saja kemarin. Kemarin ini, iya Pak, mesti cerita. Saya geleng kepala, saya bilang, Pak, masa anak Papua tidak satu bisa kerja jadi supir? Tidak apa-apa sudah, tapi masa saya tidak bisa kasih sama orang Papua juga yang lahir besar Jayapura? Ini anak baru tiba. Tapi sudah ada pilihan. Saya telepon tim leadernya datang, tim leader bawa dia, malam itu juga dia kerja. 3 bulan kemudian, admin finance cuti melahirkan.
Dia rolling mau kasih masuk dari supir menjadi bagian finance sesuai dengan ilmu. Itu hanya satu dari contoh kondisi di Papua. Semua hal orang non Papua datang ambil, sampai pekerjaan sederhana juga. Peristiwa itu dia memukul saya keras sekali. Waktu ada rapat dengan pusat, saya bilang, Bapak, ini saya sudah berapa tahun ini, saya tidak berhasil mempekerjakan anak asli Papua. Saya minta space untuk pelatihan supaya bisa ada anak Papua, paling tidak anak Portumbai di kota Jayapura ini masuk kerja dan bertahan. Perusahaan bilang tidak bisa, margin profitnya tipis. Oke, saya resign. Saya keluar dari perusahaan itu dan saya bikin pelatihan. Pelatihannya itu diadakan di kantor kelurahan, di asrama mahasiswa, kecil-kecilan saja. 2019, 2020, terus COVID. Selama COVID saya belajar ilmu baru beberapa, termasuk yang saya akan ajarkan ke teman-teman. Lalu setelah COVID saya lanjutkan pelatihan, animonya mulai naik karena media sosial. Tapi tahun 2024 ini, bulan Januari saya info yang datang, bulan Februari itu sampai mendaftarnya lebih dari 100. Bulan Maretnya 700. Sesi keduanya 1.500 yang daftar. Wah, saya merasa ini kesempatan orang belajar ilmu yang baru. Maka teman-teman, mari kita jawab pertanyaan, kenapa anak Papua tidak dapat posisi? Anak Papua tidak masuk, tidak berhasil. Padahal dia jenius. Kakak Yosef bilang dia mampu, dia hebat. Tapi kenapa dia kalah? Teman-teman boleh catat. Alasannya adalah karena anak Papua dibesarkan dalam lingkungan yang buruk. Itu satu dari dua faktor utamanya. Ingat ya, yang pertama, alasan kegagalan orang asli Papua sehingga butuh pelatihan ini, bukan pelatihan skill, adalah karena anak Papua dibesarkan dalam lingkungan yang buruk. Semua kita. Itu jawaban yang mahal, teman-teman. Itu hasil penelitian bertahun-tahun. Tapi itu adalah kebenaran. Kalau teman-teman tahu hal ini, kalau para pejabat yang hatinya mulia tahu hal ini, mereka akan bikin pendekatan untuk membangun Papua dari titik ini. Anak Papua kalah, tadi dia ikut BLK, dia pulang tidur dan dia punya ilmu karena dia dibesarkan dalam lingkungan yang buruk. Apa hubungannya? Kata Yosef. Kenapa kita dibesarkan di lingkungan yang buruk, terus kita gagal? Dia punya cerita begini. Bayangkan ada satu anak gadis Papua, dia lulus SMP, lulus SD, dia masuk SMP. Mungkin di kota Merauke. Dia sudah puber, sudah menstruasi, dia sudah bertumbuh menjadi seorang gadis, bukan anak-anak lagi. Kemudian di kelas 2, mau naik ke kelas 3, dia sadar bahwa ada sesuatu terjadi dalam kehidupan. Dia ketakutan. Dia tidak mau satu orang pun tahu bahwa dia hamil. Saya mau tanya sama semua yang hadir di gedung ini. Anak yang dilahirkan mama SMP ini, dia punya kondisi bagaimana? Dia sehatkah? Dia hebatkah? Selama 9 bulan anak dalam kandungan seorang ibu remaja ini menderita. Dia ketakutan. Dia punya mama sembunyikan dia. Dia tahu kan dia? Anak mulai umur 7 bulan dia connect dengan dunia luar melalui dia punya mama.
Bahkan sebelum 7 bulan, dia punya semua hal itu bisa merasakan kondisi mamanya. Mamanya panik, stres, mamanya ketakutan, mamanya menangis malam-malam. Dia rasa dari semua hal ada satu yang paling bikin anak ini kalah. Dia merasa tidak diinginkan. Bahkan dalam kandungan, dia terima sinyal dari mamanya, mama kandungnya, bahwa dia tidak pantas. Harusnya dia tidak lahir. Itu terprogram, teman-teman. Dalam anak Papua punya kepala, punya DNA, punya gen. Dia lahir berat badannya ringan, kurang gizi karena mama tidak imunisasi ibu hamil, mama tidak ini, tidak itu, tidak makan kalsium, tidak semua. Anaknya jadi gizinya kurang oke, kemungkinan dia orang bilang sekarang yang anak bayi yang kurang gizi itu stunting. Tapi fisik tidak apa-apa, stunting itu ditangani bisa beres. Yang paling memprihatinkan adalah dia punya mental. Dia lahir dalam kondisi tidak diinginkan, kemudian suara pertama yang dia dengar adalah suara bukan dia punya mama, tapi dia punya nenek, yang kemudian dia harus panggil mama. Dia punya mama yang melahirkan dia harus panggil. Dia punya nenek bilang, dikit saja mati saja. Kita orang miskin jadi. Kamu bawa anak itu tidak tak kemari. Dari itu dia jalan malam. Jalan kafe arum. Saya sudah kemari. Tiba-tiba melahirkan bikin setengah mati orang tua. Anak bayinya dengar tidak? Itu adalah usia terbaik manusia. 0 sampai 7 tahun itu adalah masa premium atau golden age. Di masa ini disebut juga golden age, masa terbaik manusia. Otak anak ada pada mode recording. Dia merekam semua hal yang terjadi, dia rekam. Umur 0 itu berarti masih dalam kandungan. Dia lahir 1 bulan, 2 bulan, dia merekam, dia dengar, dia resapi semua informasi yang beredar di sekitar dia. Dan informasinya adalah hal-hal negatif. Nenek punya keluh kesah, punya suara tinggi, punya caci maki, masuk semua. Sebelum keluar dari perut ibunya, dia merasa tidak diinginkan. Setelah dia lahir, dia semakin percaya bahwa dia adalah anak durhaka, anak yang harusnya tidak lahir. Kepala kampung, kepala desa di Desa Pungguk, Klaten, Jawa Tengah, dengan sumber daya alam yang sedikit, yaitu kali Sepanggal mengalir di kampung itu, dia lihat, dia bilang, kita bisa bikin objek wisata air. Dia kumpul masyarakat, mereka rapat selesai, semua kasih sumbang uang, karena desanya sedikit dari pemerintah, dikelola, jadilah Umbul Harjo. Yang kita lihat di YouTube, di TV itu orang datang ikan-ikan di bawah, mereka molong, mereka foto dengan motor di bawah air, tahu ya? Motor bekas ditaruh, dicor di bawah, mobil ditaruh di bawah, kita pakai kacamata mono ke bawah, terus nanti difoto, kita bayar. Itu beberapa tahun lalu. Saat ini kita bicara ini, di Desa Pungguk sudah ada hotel, karena wisatawan datang terlalu banyak. Sudah ada pusat perbelanjaan. Desa Sepanggal
dengan sumber daya alam yang sedikit maju. Karena manusianya orang dewasa. Ya toh? Sebaliknya, kepala kampung di Papua, satu kampung terima 1 miliar, tapi kepala kampungnya sama seperti anak-anak toh. Anak-anak kan kalau dikasih uang, dia kasih apa toh? Akhirnya kepala kampungnya tidak tahu cara kelola. Dikasihlah pendamping desa. Pendamping desa mungkin mainkan bagaimana kah, pihak-pihak lain datang bagaimana kah. Kepala kampungnya juga dia tidak mengerti. Tiba-tiba sudah kena kasus KPK, BPK. Terus suruh duduk. Pemeriksanya bilang, Bapak, ini menurut laporan, bendahara bilang dia cuma temani Bapak ke bank untuk tanda tangan saja. Uang semua Bapak yang ambil. Bapak mengaku atau tidak? Dia bilang, iya betul. Kenapa Bapak ambil itu masyarakat punya uang? Kepala kampungnya jawab, sudah dia, dulu juga saya miskin jadi. Jawaban seorang anak bocah. Ini menjelaskan semua hal, teman-teman. Kenapa kita nanti sampai Tuhan Yesus datang kedua kali tidak mungkin mengejar orang non Papua, mereka terlalu jauh. Kita baru mau jualan begini, kita lihat di sebelah waktu mereka maju sekali. Tadi ada adik perempuan datang mau bawa lamaran, dia merasa inferior, insecure. Ya kok tidak bisa menarik, tidak mungkin. Terus kalau pemerintah kasih pelatihan skill, terus tidak tahu ini alasan dibalik teori ini, tidak akan pernah orang Papua kejar ketertinggalan. Ini faktor peradaban ya. Sekarang yang kedua tadi, setelah peradaban atau sebelum peradaban tadi saya jelaskan faktor lingkungan, no? Kita bahas lingkungan selesai. Kita cari yang kunci singkat, baru kita break istirahat. Lingkungan. Orang Papua yang dia punya usia peradaban masih singkat, terus sekarang dia harus bersaing. Dia adalah anak dari seorang gadis SMP tadi. Dia itu sayang, dia itu kok. Anak SMP tadi, dia bisa sampai hamil, itu biasanya kenapa? Ini orang KPA, ini orang LSM, pemerintah, dinas kesehatan dan semua hal bikin kegiatan selalu. Saya datang ikuti, saya duduk di belakang bertahun-tahun. Saya goyang kepala. Saya bilang, kamu bicara apa ya Bapak Ibu yang terhormat? Angka dirilis, obat HRV dirilis, cara memasok obat HRV, subsidi pemerintah berapa? Saya bilang, ini kapan baru kamu membahas akar permasalahannya? Selalu bahas angka HIV tinggi. Angka HIV tinggi karena seks bebas terlalu tinggi. Jadi kita pulangkan PSK atau ya kita main. Loh, paham di sini. Sekarang miras, bikin perda di Papua Barat, tutup semua toko-toko minuman. Apakah orang mabuk dia disirkan? Apakah orang Papua terus berhenti mabuk? Banyak yang merasa caranya adalah distribusi minumannya. Selalu saya ikut pertemuan, tidak pernah ada identifikasi. Karena tidak pernah ada satu orang pun, mau profesor, mau siapapun di ruangan itu, yang muncul dengan pertanyaan satu kata. Pertanyaan, coba baca. Pertanyaan, why? Why artinya? Kenapa? Selalu pertanyaannya, bagaimana caranya supaya orang Papua ini tidak mabuk? Atau bagaimana cara supaya toko minumannya tidak masuk kemari? Selalu pertanyaannya, di mana PSK lokalisasi? Tidak pernah ada yang tanya kenapa. Ini pertanyaan paling penting. Ingat pertanyaan ini. Nanti kita akan pakai ini untuk sesi 2 hari.
pertanyaan kenapa? Ini adalah pertanyaan mengidentifikasi. Kita turun sampai ke akar permasalahannya. Anak perempuan masih SMP sudah hamil. Itu kasusnya sama seperti teman-teman lain yang pelaku seks bebas. Anak-anak gadis sekarang kita lihat mereka jalan, kita tidak tahu kalau di Merauke. Di Jayapura itu jalan dengan hotman seperti begini. Padahal paha hitam bekas luka katanya. Jalan depan kantor DPR di kota di Abepura di Ramayana, jalan ada mobil Avanza lewat dengan Om ikut kau. Om Yakov nama siapa? Mina Om. Nama panjang? Nama panjang? Yakov Mina. Yakov Mina naik belakang. Naik belakang pergi ke gelap-gelap. Kemudian Om offer virus HIV ke dia. Pertanyaannya, harusnya bukan siapa ini yang sebarkan virus, bukan. Bukan di mana mereka melakukan itu, bukan. Pertanyaannya harus, kenapa anak perempuan Papua remaja ini dia jangan jual diri? Sama seperti kenapa anak SMP, anak gadis ini dia bisa hamil. Sama seperti kenapa orang Papua harus minum Savoir, harus minum vodka, kenapa? Itu yang diajukan. Ini bukan cuma minumannya, bukan cuma distribusinya. Kita pergi ke Jogja, kita masuk di Sakapatat, kita ambil soju, satu ambil Heineken, dulu kita ngobrol tentang segala macam. Tidak apa-apa kok. Di luar negeri kita bisa disukir. Kenapa orang Papua di tanah Papua terjebak dalam fenomena minuman keras? Harus ajukan pertanyaan ini, bukan apa di mana. Nah, coba kita pakai pertanyaan ini untuk identifikasi ya. Anak remaja tadi yang bisa cerita di awal dia hamil itu, coba sama-sama bilang, kenapa? Sama-sama bilang, kenapa? Apakah mamanya pernah duduk sama dia dan tanya, Nah, apakah dia Om pernah tanya, apakah dia guru pernah di sekolah tanya, kau harus tanya. Pemerintah daerah harus tanya supaya kau tahu kenapa jadi kau harus ikut laki-laki. Supaya kau mengerti. Dia keluar dari rumah, dia tidak betah di rumah karena kamar di rumah cuma 2. Orang yang tinggal di rumah sepanggal itu terlalu banyak. Dia harus tunggu sampai semua orang say dari ruang tamu, baru dia tarik kasur matras sepanggal ke ruang tamu, dia geser kursi, baru dia tidur di situ. Anak SMP puber sudah haid, dia butuh privasi, dia tidak dapat. Untuk tidur saja dia tunggu dulu, rumah sepi baru dia tidur. Tiap hari dia dengar dia punya nenek, dia punya mama bicara banyak, galon, token listrik, minyak goreng segala macam. Dia betah tidak tinggal di rumah. Makanya dia jalan, dia ketemu laki-laki, dia hamil, terus kok salahkan dia? Ini alasan kenapa terlalu banyak masalah di Papua itu tidak pernah ada identifikasinya. Dan identifikasinya sederhana saja, karena di rumah tidak ada uang, karena bapaknya tidak kerja, karena bapaknya absen, tidak hadir, tidak bertanggung jawab. Itu saja. Bikin rumah di Papua itu lebih sejahtera. Setiap anak Papua bekerja. Tidak ada anak yang lahir tanpa bapak. Tidak ada laki bini baru masih kecil sudah kawin atau kemudian kasus perceraian tinggi. Maka kita akan menciptakan generasi Papua yang lebih stabil. Itu masalahnya. Tidak ada uang. Di rumah sepanggal ini orang yang tinggal terlalu banyak, makanya pas-pasan, stres tinggi, terlibat pinjol dan pinjaman DVF dan segala macam, energi negatif dalam rumah terlalu banyak. Terus mengharapkan penduduk dalam rumah itu sejahtera, dia berpikiran cuma
sekolah dia bisa fokus ke pelajaran bullshit, omong kosong. Ini saja, sederhana saja. Itu yang bikin susah. Kita semua adalah Papua ini, teman-teman. Kamu dan saya, kita punya senior-senior, kita punya bapak-bapak. Kita semua adalah a group of broken heart. Di semua kota saya ajukan pertanyaan. Di setiap pelatihan saya wawancara. Saya sudah cerita, termasuk panitia yang siapkan kegiatan tadi malam kami ada sesi 2 jam. Saya masuk, saya tidak kasih materi. Saya bilang, saya mau kenal, silakan cerita. Bukan kenalkan nama, saya tidak perlu biodata, saya perlu what is your story. Kok cerita itu kisah hidup saya. Ada yang bilang, baru bicara sudah mata tuh. Saya ini tidak punya bapak, saya punya mama, besar saya sendiri. Saya dari kecil saya mengalami tipikal orang asli Papua. Hidupnya penuh penderitaan. Di dalam kepalanya ada terlalu banyak masalah. Bukan dia yang bikin, lingkungan yang bikin. 7 tahun pertama kehidupan anak Papua itu susah, teman-teman. Berlanjut dengan 7 tahun berikut sampai dia remaja. Ditambah 7 tahun berikut sampai dia kuliah atau kerja. Dengan semua kondisi tersebut, kita harapkan dia akan tangguh. Dia akan ikut BLK, terus dia bawa skill itu pergi aplikasikan. Dia bisa bersaing dengan orang Papua. Bullshit. Tidak akan pernah bisa. Ya. Luka batin ini, keberantakan ruangan dalam kepala ini yang menyembunyikan kompartemen intelektual kejeniusan, ini yang harus dirapikan dulu. Itu yang saya lakukan. Tapi saya tidak ingin cuma saya. Saya ingin semua tenaga pendidik, semua guru, semua kakak sekolah minggu, senior, orang tua yang datang kemari, terima ilmu ini dan lakukan. Ini kunci perubahan Papua. Kalau peradaban tadi itu kita ketinggalan, nanti saya akan ajar tadi punya cara untuk kita bikin semacam jembatan untuk menjembatani usia peradaban yang hanya 100 tahun. Kita bisa kejar ketertinggalan melawan orang yang 300 tahun atau yang 500 tahun, yaitu orang Eropa. Ada yang punya teknik bisa. Tapi yang lebih susah adalah ini, mengidentifikasi kondisi emosi dalam jiwa. Itu yang paling penting, teman-teman. Maka saya mulai tadi di awal dengan bilang, kok harus tahu kalau kau punya kepala itu suatu keyakinan diri bahwa kau adalah jenius. Tapi kau adalah produk lingkungan yang buruk. Yang duduk sekarang ini dari barisan depan sampai 8 sampai yang paling ujung sana, itu semua bukan kau. Bukan kau. Kau yang sebenarnya itu bukan ini. Kau yang sebenarnya itu adalah seorang anak Papua yang jenius, luar biasa. Tapi kau menjadi seperti ini karena lingkungan yang buruk. Karena bapak yang abusive, dia suka pukul, dia suka tendang kau. Karena mama yang tidak berhenti maki kau. Karena om yang selalu ronggok kehidupan. Karena tetangga, kerabat, orang gila siapapun yang lecehkan kau waktu masih kecil. Dan semua hal buruk yang bikin kau bertumbuh besar dan menjadi orang yang linglung. Kau bingung, siapa apa yang dalam hidupnya? Saya sudah selesai sarjana, tapi saya kerja apa ya? Ini ada data donasi, tapi saya bikin apa dengan data ini ya? Teman-teman datang bilang, sudah mari kita minum saja. Teman-teman datang bilang, sudah mari kita judi online saja, kau ikut saja. Bukan kau. Kau adalah hasil lingkungan itu. Maka, saya mau tutup sesi pagi ini dengan suatu pernyataan. Nanti kita istirahat sama-sama. Jam 1 tepat 13.00 kita kumpul kembali di ruangan ini. Kita akan masuk
materi namanya epigenetik. Faktor eksternal yang bikin teman-teman jadi kayak gini, kita mau setting dia, resetting, sehingga bikin teman-teman balik keluar dari kondisi yang buruk itu menjadi manusia yang baru begitu. Cara kerjanya adalah reverse, membalik. Barang yang bikin gue jadi seperti sekarang ini, yang kalah, yang tidak percaya diri, yang tampias, yang gampang terpengaruh, yang tukang tipu, yang goyang jiwanya dan segala hal itu. Kita mau pakai teknik itu yang selama 20 tahun masa hidup ini, dia begitu jadi ini. Ilmu itu sudah kita reverse dia, balik menjadi dia bikin kok muncul diri yang sebenarnya. Orang lihat bahwa saya bukan begitu ya ternyata ya. Saya tidak busuk seperti yang orang bilangnya. Saya tidak goblok seperti yang selama ini mama bilangnya. Saya ternyata lebih dari itu ya. Nama ilmunya adalah epigenetik. Ilmu dalam fakultas kedokteran yang bahkan FK juga, fakultas kedokteran pun jadikan ini SKS-nya cuma sedikit. Mereka tidak mau bahas terlalu panjang. Mereka tidak mau orang terlalu tahu barang ini. Ilmu ini yang bikin Elon Musk kirim Tesla ke Mars. Ilmu ini yang bikin Steve Jobs bikin iPhone. Ilmu ini bikin Mark Zuckerberg bikin Metaverse di Facebook. Semua kemajuan itu ilmu ini. Kita bahas sedikit ya. Kita akan bahas jam 1 tepat. Saya harap MC punya mikrofon sudah bunyi, teman-teman punya perut sudah tidak bunyi karena sudah makan, duduk dan fokus untuk belajar. Ini sesi pagi ini, kalau musik ini baru intro saja. Intro saja terus saja mulut dan muka saja. Nanti sebentar kita akan masuk ke refnya, dan refnya hari ini besok kita bahas ref yang kedua. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga hidung, yang keempat lidah, yang kelima kulit. Baca ini 100. Baca cepat, boleh. Jawab terkait dengan apa itu epigenetik. Epigenetik adalah faktor eksternal atau luar yang mempengaruhi gen. 100 untuk jawaban. Selamat maju. Dari soal nomor 3. Aku perlu dikatakan tentang epigenetik. Itu ada di dalam yang Bapak sampaikan Alkitab Yosua ayat 1 pasal 1 ayat 8. Di situ apa cerita bahwa ada seorang nabi yang memelihara domba, terus disuruh oleh pembantunya untuk menjaga. Kemudian domba yang lahir putih untuk pembantu, sedangkan yang bergerang itu untuk anak pembantu tersebut. Kemudian dia melihat bahwa domba itu dia melihatnya itu putih semua, cuma satu saja yang agak laku. Kemudian dia mencari alam, dia melihat sebuah pohon, kemudian Oke, saudara dulu. Sudah itu nggak bisa memasukkan nabi itu di mana siapa? Itu dari Yosua, namanya itu siapa? Maka
Kita melihat itu menggunakan mata. Kita meresapi dan belajar secara berulang. Ya, belum. Oke, maaf ya. Melihat tidak untuk berbicara. Pertama, kita menggunakan panca indera. Kita tidak hanya membaca dalam hati, tetapi kita harus bisa berbicara, mengeluarkan dengan kata, sehingga apa yang kita lihat, kita sendiri mendengar dengan panca indera yang menggunakan. Oke, itu betul. Itu berarti mata, telinga, lidah. Nah, sekarang kulit dengan hidung bagaimana bisa terhubung? Di sini, misalnya tadi seperti kakak Jose menjelaskan bahwa mereka yang tinggal di benua di masyarakat Eskimo, di situ kita bisa dengar bahwa waktu kita baca dengan mengeluarkan kata, kita sudah bisa merasakan bahwa mereka berada di Katulistiwa yang di Eskimo, masyarakat Eskimo. Data dan tanggal. Anda boleh ada. Hidung tidak boleh. Oke, sudah. Sekarang saya mau closing. Closingnya berbunyi begini. Tolong teman-teman muda dan mudi, orang asli Papua Selatan atau di sini ada dari Papua Utara, Papua Barat, Pegunungan, Papua Tengah, Barat Daya, semuanya. Tolong ingat ini. Kau yang sekarang, kau yang orang bilang terlaku, bodoh, kau yang kalah, itu adalah hasil dari lingkungan yang buruk dan faktor peradaban yang singkat. Jadi, saya mau hari ini kau bilang sama diri sambil kau punya dada. Kau bilang, itu bukan saya. Kau kasih tahu sama kau diri sendiri kalau semua kekalahan, kebodohan, kegagalan itu bukan kau. Itu imbas, itu muara dari belasan atau bahkan puluhan tahun yang buruk dalam kau masa kecil dan masa hidup. Bisa? Sama-sama kau bilang dengan penuh emosi, kau bilang itu bukan saya. Bisa? Coba ya, sama-sama saya ya. 1, 2,